apa nambatani menanam padi. Mulai pertama apa? Disemaikan tampangnya di sawah. Sudah tua dibajak sawah. Sudah dibajak disike. Sudah tu ditanam bani dalam sawah tadi. Berpupuk apa? Iyo, sudah dipupuk padi kau di siang. Kalau nyola berbuah beko ada pipi buruang dikajui. Ya kan? Kemudian lah masak padi itu apa? Irit apa? Sapi. Ya kan? Nama nampak bau pulang. Dia nanam bau nan bonek. Nanam bau tadi lah. Ambo baka semua jajaran mi. Cuy itu loh. Orang yang dibaka Allah tu itulah orang manusia pada ampu. Nanti nama taat ka Allah. Dibaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Saya dihidupkan pagi sampai hari ini, dimatikan malam, itu sudah 73 tahun lamanya. Kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Karena doa bangun tidur itu bukan tidur, tidur itu naum. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana, itu bukan tidur, dihidup. Ya kan? Ba'dama amatana, itu bukan tidur tapi mati. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, kenapa diistilahkan kita mati ketika tidur itu? Karena ada suatu di dalam tubuh kita yang diistirahatkan oleh Allah. Ginjal berfungsi, jantung berfungsi, hati berfungsi, limpa berfungsi, darah kita tetap sirkulasi. Tapi yang diistirahatkan Allah itu otak. Ada enggak ibu-ibu memikir barih mahal sedang lalu? Nah kan? Karena otak kita diistirahatkan, itu saja nilainya tidak tanggung-tanggung. Kalau otak kita tidak diistirahatkan, siang malam berpikir, ya kan? Itulah suatu nikmat yang kita syukuri. Alhamdulillah, kita jamaah Masjid Mutmainnah ini masih dihidupkan kembali pada pagi ini. Itu yang kita syukuri. Lain terangkan ibu-ibu tu. Setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita telah mengikuti salat subuh berjamaah, ditambah dengan ibadah sunnah. Kalau imam membaca surat As-Sajdah, ada namanya sujud tilawah. Sampai kita wahum la yastakbirun, langsung saya sujud. Dulu ambo sebelum mengerti Pak ambo kejen imam sase.
Jadi awak kalau tidak beraja pandi ya tarwih. Sudah sabar lain tak sasek apa tadi itu baca. Duduk langsung coach. Iya kan? Jadi malu bertanya sasek di jalan kurang bagalah hanyui saran tahu. Ya kan? Ternyata imam kita ini bacaannya bersih, anaknya ganteng lebih nih. Iya kan? Kita diimaminya tadi dengan membaca surat As-Sajdah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, pertama kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mutmainah beserta seluruh jajaran. Yang kedua, bapak-bapak kepengurusan Gonjong Limo 50 kota Payakumbuh, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pagi ini. Kemudian juga yang kita muliakan Direktur Utama Kun Travel Ananda Muhammad Sabri yang menjadi orang Sumando di Sumatera Barat. Aikonya nak mau putar-putar di duri nyocari bini orang Sumatera Barat. Alhamdulillah. Lai kenal lebih punya lai nanti di bulan November itu akan diberangkatkan jamaah, ya kan, baik dari Riau ini maupun dari Sumatera Barat. Jadi cabangnya sudah ada di Sumatera Barat. Untuk itu segeralah bergabung dengan Kun Travel. Saya sudah diberangkatkan Januari kemarin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hotelnya bagus, makanannya enak, pesawatnya kancang dari Bendi. Alhamdulillah 8 jam tiba di Makkah, ya kan? Kemudian yang sangat berkesan lagi, hotelnya dekat dari masjid, terjadwal, ya kan, nyaman, dan pembimbing atau mutawif yang berpengalaman. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bersegera mendaftar ke Kun Travel. Yang kita hormati seluruh ibu-ibu dari Gonjong Limo, iko disabui luha nan bonsu. Kalau luha nan tuo itu tanah datar, lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai tinggi, pengaruh bawi-bawa, kuning tandanya kemenangan. Maka lambang tanah datar ini dipinjam selama 32 tahun Orde Baru, maka bendera Golkar toko kuning. Mana tahu itu 32 tahun. Jadi 32 tahun lo Pak Soeharto jadi presiden. Tapi ketika itu walaupun ada orang mengatakan beliau diktator, itu ada swasembada beras. Kita disegani oleh dunia, harga stabil. Setiap sore umuman di Pak Agarmoko barala 2 kilo bara garam selingkah. Tak bisa tengkulak memainkan harga, ya kan? Nan kedua Pak Soeharto itu tak ada ijazah palsu. Alhamdulillah. Bapak ini atuh beliau. Mudah-mudahan ku berdosa beliau, pasti berdosa, diampunkan beliau di Allah. Amin. Jadi kalau agam itu luar tengah, simbol sirah harimau campu barani keranobana hukum nanindak makan banding. Pisau Allah tajamlah ado, utang dek bawa menyampaikan, ada Allah agamu ado, utang dek beliau mengamalkan. Jadi bendera agam itu sirah, lambangnya harimau. Kalau Gonjong Limo 50 kota Payakumbuh itu luahan bunsu, corak hitam lambangnya kambing, sapa jerela bau sahur rumput nanindak makan daun. Itulah orang 50 kota Sabah tapi nya beruntung.
Ambo kecil keuntungannya kali-kali. Ada namanya batang agam. Itu dari agama saya. Nyokumpul lagi batang agam itu di sungai-sungai yang lain. Di kota panjang, hanya jadi pembangkit listrik. Agam nggak kata. Ayah kadang saya nampi kami nak dapat je. Ada celai sate dan ngong-ngong. Ambo tanya, tak ada orang ngong-ngong tu bersate dan nama buat. Orang kita ni pak, anda dapat nama gojong limo. Itu hebatnya orang Sabah, ya kan? Jadi tirulah gojong limo dan seluruh kita biar lima kita itu tiduri go dari Pitinggi, dari Utus Sangka, dari Biaro, dari Tanjung Alam. Kita tirulah orang 50-an kota. Abang keluar 50 namanya. Dari Pariangan Nagari itu. Karena nagari ko lah baisi juga, maka niat moyang ko pai mencari daerah baru, mencari terko sawah baru, anak kebanyakan bertambah banyak. Jadi mandi di batang agam na 50 tu anyu ije sampai gini dah usul, ya kan? Maka artinya kurang 50, tinggal 49 lain. Aikolah nanai duit gini kuah. Rupanya indah lo sukoi duit di negarinya do. Bamang ko orang luar 50 ko merantau. Kutiko anak lain kan ada sesudah tu kakak anak dewasa namanya pusing. Itu orang-orang masuk ko merantau ko masuk pusing itu ke dalam periuk masuk ko jo sampai Pinang tu baju yang kebatangai atau ko jo perantau. Nama putar-putar di taik itu atau pusingnya bawa nama di wajahnya. Tak tahu dia berangkat dari Payogo, di Payogo. Itu tidak ada hadisnya, nampak tanya Allah hadisnya bego. Itu kece orang gaib. Kita baca ayat Quran lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sesuai dengan nama saji kok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah ada bu? Surah Fajar. Kalau nak takana surah Quran saya jawab. Surah itu surah Quran Ustaz. Itu tidak ada salah. Tapi itu surat Al-Fajr 3 ayat yang terakhir. Apa artinya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang patuh, wahai insan yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan rida dan keridaan. Awak nampai itu nak takui mati pak Allah suka menerima. Itulah yang kita usahakan malaki malaikat maut tiba. Lain tak ada pada itu yang balik alih aja. Dengan karena kita pasti dijemput. Kematian itu dua saja macamnya, husnul khatimah, su'ul khatimah. Kalau panggilan yang seperti tadi itu orangnya pasti husnul khatimah. Apa kata Allah kepadanya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi sebelum itu bertanya ambon, ada tak jamaah yang datang kok naraso-raso kemati melekik sore kok? Ada? Kalau mau bincang tandonya leda balik tak takui. Awak kemati itu biar sehat, ada tandonya pak. Ada. Nampak tamu tak mau makannya. Sesama tak mau makan pahit. Walaupun awak tak ada mak. Ya kan?
itu dah siap-siap saja. Nang kedua kuku mai jauh ujung. Jadi ada kuku ibu, ya kan? Bahkan kau mai jauh, tidak sampai oksigen dipompaan ke senanda jantung. Sehingga mai jauh, ya kan? Atunan ketiga, indah tantu anak cucu minantu datangnya ke rumah, anak saya aja. Nah tentu dia ada lagi. Itu tidak lama apa tu dah. Ya kan? Itu tanda-tanda orang kemati. Kalau tiba tandanya tu lah, tabuh di gua tiga badan bagan juga berbalik pulang ke tempat asal mula jadi suri ke tanah dan serikat. Badarun ayat pemandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabel limo langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau dibujurkan main yang salah sampai takdir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandang pakuburan, tak boleh diliang lahat tanah seringkah bapa kalam. Main yang madok kabilan di bateh papan dan salai. Badoroh tanah penimbunan, tataga meja nanduo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tertimbun orang pai. Ya cerita orang meninggal. Coba ulang balik nanti baca. Ya kan? Sasayang-sayang istri kawa, sasayang-sayang suami kawa di kuburan tu lain namanya membuat pondok-pondok kete nyunian agak sepakat dengan tidak. Nah ada apa? Ya kan? Kami jo Pak Basir gua dan sedang memoto apa gini gua jangan lo lah buruk video kami nya ke orang sedang moto tu lalu itu moto tu kalah, ya kan? Nanti akan keluar di YouTube itu, ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, ya kan? Jadi para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang setelah meninggal dunia itu dikuburkan. Nah, kami dulu karyawan PT Semen Padang, Pak. Jadi karyawan itu adonan meninggal kecelakaan. Yang dibilang kecelakaan itu apa? Ada misalnya kena listrik, ada terjatuh sedang memanjat, ada tersapi di roda gigi, Pak, picah kepalanya. Ada membawa alat berat di Bukit Karang Putih itu, los remnya jatuh ke bawah. Malah kaum muslimin, kalau lelaki baju dinas barangkali dari rumah jatuh di jalan, itu sudah kecelakaan kerja. Atau pulang karajo keluar dari kantor sampai ke rumah kecelakaan, itu kecelakaan kerja. Saya pernah melihat seorang istri karena sedihnya kematian suami itu, ya kan, tiba dikubur dah tahan dia sudah ditimbun orang juga ni. Dah 5 anak awak bang, kalau meninggal saya sudah aja. Iya, bah untuk kami tinggal ada anak belimon bocil. Ibu-ibu dan bapak-bapak, 5 balik hari sudah tu kan balas santunan kematian kau dari asuransi dari Semen Padang. Iya, nah ada ibu tu menangis. Ya kan? Nah, jadi ayat tadi orang-orang yang satunya mengatur hidup ini dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menjadi orang yang diampunkan Allah, dipanggil dengan kasih sayang. Selanjutnya apa kata Allah lagi? Ya kan? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, siapa hambaku itu? Nabi, Rasul, para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, orang-orang saleh, orang mati syahid, adik kumpul di Allah itu. Lantas kumpul sadonya, ya kan? Apa kata Allah lagi? Wadkhuli jannati, masuklah ke surga ambo. Kita orang surga berkata ya Pak, sebab awak semua nak menampak lah. Tak
Tapi Nabi manggil tahu ciri-ciri sarugo tu. Sarugo tu nanti tidak ada runtuh, tidak ada banjir, tidak ada gunung melatui, tidak ada banjir bandang, tidak ada tanah longsor. Iya. Di dunia aku bahasa donya tidak kekal. Karena dunia aku dibangun dek manusia jo piti riba. Ya kan? Jalan tol nara jalan itu di negara apa? Itu utang tu Pak. Jadi karena dibangun dengan riba, riba itu harus dihancurkan kata Allah. Maka dunia kau tidak kekal. Ya kan? Nah, ini dunia. Akhirat kenapa kekal? Manusia tidak dilibatkan lagi membangun. Sarugo itu nanti Pak lah dibangun oleh Allah. Tidak ada tolok ukurnya di dunia ini keindahannya. Ya kan? Allah magi tahu itu Pak. Itu kita baca di dalam salat. Maliki yaumiddin. Tidak ada nanti gubernur, tidak ada bupati Pak nambah kuasa di sini tu Maliki yaumiddin. Manusia tidak dikasih kerja dalam surga itu lagi. Di sanangan. Tidak ada menyemai tapi menuai. Tidak ada menanam tapi memanen. Jadi sama nasero masuk surga itu nanti ibu. Lain ingin ibu masuk ke dalam. Untuk ibu seketik secaranya. Jangan tinggal salat senangkan hati suami. Perempuan yang menyenangkan hati suaminya, tiket sudah ada di tangannya untuk surga. Tapi dia salah. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, laki-laki, kau manjo sanangan hatinya. Bu, oh bu, Pak, kau orang laki-laki kau suka minum di lapau. Lain tahu ibu sabarnya. Ambo tarang ni kau lihat mau ibu meniru. Orang lapau tu Pak, kalau lah masuk ke dalam ada tanya, minum Pak, tetalu kopi ginseng atau kopi hitam, sakit ulu atau banyak lah sudah nyoboy nyotat tiang tangan suhu, ya kan? Silakan minum Pak. Nanti Bapak sehat sudah minum ini kembali ke sini lagi, ya kan? Asal awak minum tu nyongke botol peles, kiro kacang tujin buatan koto nampe salah darinya banyak. Makanlah kacang tujin kau kiriman di dua orang di koto nampe koto nampe itu di mana? Di Payokumbuh. Lihat beda ibu pantunnya. Payokumbuh koto nampe sesimpang jalan Kalimbanang jalo lusuh ikan darape badan ladingin de baranang. Adalah naraca pantunnya orang setia berpacaran luruslah jalan ke Payokumbuh timbangan di Tanjung Pati kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti ini kan apa iya kan aduhnya cerek lapin dari Payokumbuh lapanan jika diujati bertimba jalan di mana hati tak karusuh ibu mati ayah baca Payokumbuh jalan alham sadawa makan kacang tujin tori hujan dah dibuat miak buaya lah dua taluannya tapi udah membayar cie atuh kau suku orang minum di lapau tu orang lapau tu mandi muluinya itu nan ka ibu tiru lain tak dengar ibu tu iko suami pulang ke rajoinya berpaduh-paduh karena udah tadi lama nak pulang tunggulah ibunya begini celai sudah dia bantah suami mereka ya kan sajamnya pulang ke rajoinya mandi deh nyok pulang tak setengah jam pulang mandi ya kita tiap reksona kentri pakai baju nan marasih tibunya di rumah disonsong ke pintu dah udah makan dulu atau perlu jual boj ditawaran diri wakenya
na mudo-mudo gua nalagai kalau kan kita tahu bau. Jadi di samping salat rajin bersedekah, membangun silaturahim, tiket yang sesudah itu untuk mengantarkan ibu-ibu mukmin ini ke dalam surga adalah menyenangkan hati suami. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang pergi ke surga itu tak seorang-seorang lah Pak, berbondong-bondong. Sakit surga itu banyak, mudah-mudahan orang punya limo masuk surga saja. Amin. Benarkah berbondong-bondong? Bacalah Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para kerancan berbondong-bondong orang masuk ke surga itu siapa? Orang takwa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, setelah mereka sampai di depan surga itu, wa futihat. Kalau untuk orang kafir Pak, futihat cek. Untuk orang takwa, wa futihat, dibukakan pintunya oleh malaikat. Begitu pintunya terbuka, terlihatlah sebahagian isi surga itu yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Karena terkesimanya kita melihat indahnya surga itu Pak, 60 tahun mengango di pintu surga. Itu Nabi ngecek tak pun mengango siapa di pintu surga itu 60 tahun. Apalah pergi ke Dubai lah, pergi ke Qatar, itu kerajaan kotanya, tak mengaji itu dah. Hanya tapuk bau ibu jawab di malaikat Ridwan, bro masuk lagi. Fadkhuluha khalidin. Kenapa fadkhuluha khalidin? Karena di dalam itu tak keluar lagi. Kekal di dalam itu bukan berdiam diri di sana saja. Semua tubuh kita ini lahir batin tetap muda. Jadi mudo di surga itu tahu mudo, tak ada gaya-gaya. Kami kini kalau gaya Ustaz, kalau kami masuk surga nanti nyomper mak di Allah balik. Tak ada orang bau banjir, tak ada orang batuk-batuk, darah tinggi, asam urat, asam lambung. Sehat wal, kurang pasin sana tu sana. Tak ada. Mata terang, karena terangnya mata diizinkan mata itu melihat wajah Allah. Kamu kerja itu Pak, tulis ruku ada tu. Kini pada anak kata buat ma'rifat awak, nampak Allah tu. Tidak bisa Pak, karena dia meliputi kita. Bagaimana melihat zat yang maha besar meliputi kita, tak bisa kita lihat. Tapi di surga nanti disilakan. Pak Ustaz seperti ya kok sebuah nanti Pak, Allah Ustaz melihat wajah Allah Allah, tapi tak bisa diceritakan. Seperti itu kita semua, ya kan? Ibu-ibu nalagai kini wah, nala bentuk taruang bau umukuang. Nanti di surga kayak perempuan perawan berumur 19 tahun. Kulitnya putih bersih, tingginya 50 meter. Jadi nanti hitam-hitam kali yang pendek, kau sabar saja. Nanti masuk surga tinggi semampai kulit putih serupa Siti Hawa rancak warna. Kami laki-laki kau setinggi Nabi Adam 60 meter, kulit putih rancak, rambut hitam bergelombang. Iya kan? Kaum muslimin, di mulut ini tersungging senyum.
Wajah kami seperti anak muda berumur 25 tahun. Kan seimbang tuh. Istri 9 balik, suami 25. Aja itu Allah sayangnya kau orang masuk surga. Ya. Atau ibu-ibu bertanya, kami lihat do bidadara Ustaz. Itu nan suaminya masuk neraka. Ndak doanya mengganti sudah dulu. Hadiah Allah bidadara pengganti. Surga. Tapi cie je. Bangko nak 9 Ustaz balang anak ibu dia. Itulah penghormatan kasih sayang Allah ke perempuan. Tidak boleh bersuami sekali banyak. Tak jadi keturunan awak. Ibu ada tak suami memelihara anjing betina di rumah? Lain. Anjing betina tu kalau bangki birahinya ni kawin, kebanyakan anjing jantan tiba. Tapi kau ada anaknya nami ku ada 7 ekor. Babi siap saya dua anjing tu. Ikut anak kau nani ku siapa ni? Dah tentu dia dua anjing tu. Kerana lakinya banyak. Jadi Allah memelihara kehormatan perempuan. Ya kan? Nang kedua panusia kau dibuli hati Allah memakai ameh di dunia. Apa coba balik kalau orang rumah ameh kau tak sayang nak apa? Sekali sebulan balik ameh. Jadi panusia kau lebih sayang kami pada emasnya. Pada akhiratnya puih nanti Allah nanti. Tidak cincin galang saja. Apa lagi? Piring, cerek, sendok, tempat tidur, meja makan, ya kan? Meja tamu itu semuanya dari emas. Ya kan? Karena memang perempuan begitu, suka dengan emas. Jadi ada di gini orang kayu, orang panua galang di tangan, payahnya beralik di kakinya pasangnya. Lantai yang nak jalan. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanan lama-lama di surga tu Pak, tapi awak tak buang air. Di dunia kau Pak, lama-lama makanan teori tak buang air Pak. 3 hari saja dia urusan apa je dokter. Nyopompa keluar. Ya, tapi di akhirat kenapa di surga? Kalau ada orang buang air di surga tu Pak, ada WC, ada tukang berasihan, itu kena jauh oleh orang lain. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringan, paluan. Keluarlah dia melalui pori-pori ini. Baunya bau parfum kasturi. Ada tak ibu-ibu pakai parfum kasturi yang diiklankan di apa itu? Kalau adona itu palsu tu, nan asli di sarugo. Abau itu keringat, palu awak keringat awak. Jadi kan jauh berbeda antara sarugo jo dunia. Orang yang mutmainnah nan hidupnya dengan nafsu yang tenang sesuai dengan nama masjid ini, wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surga. Ya, nafsu itu ada 2 oleh Pak. Jangan serupa itu nafsu apa? Pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah. Nafsu amarah itu kecil orang nafsu binatang buas. Tapi orang yang mempunyai nafsu amarah lebih kejam dari binatang buas. Ciri-cirinya di Minang, orang nafsu amarah itu hati tersisi bak palapah jantung, bak jantung pisang karut, talingo kancah dipanggil, bawanak kampu di kaki. Banak besok di mana tanya? Di kepala. Orang nafsu amarah itu jampu kaki letak mana? Ada lagi nafsul lawamah. Apa itu? Ini juga kurang baik kan? Apa? Dia mengaku Islam tapi tidak sadar.
penafsu lawamah. Kira-kira ada tak orang bojong limo nanti duri ko agama Katolik? Ada? Tak ada kan? Agama Buddha? Hindu? Orang Islam nak tak salat? Kira-kira ada tak orang bojong limo ko? Itu menjadi masalah lah. Inilah yang disebut munafik. Mengaku Islam tapi tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan Allah mengejekkan Nabi Musa, innani anallah. Walaupun kan Nabi Musa itu awal gitu kan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, sembahlah saya, aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi amat besarlah dosanya orang yang mengaku Islam tapi tidak sah salat. Kalau dulunya pajalian di Allah Pak, kini di umat Nabi Muhammad sedang didui gini kok, tak mau Allah mempajalian. Anaknya pajalian di Allah, kau orang tak salat di zaman Nabi Musa. Nyuka pai salat Pak. Nabi Musa itu dulu hari untuk salat sekali sepekan kan hari Sabtu, semua Jumaat dewa Pak. Hari Sabtu banyak orang kepai salat tu lalu ke tepi lawi, kira aja lawi kau menyusui banyak ikan. Tak jadi pai salat hanya mengumpul ikan, langsung sumpah di Allah jadi karo atau mengko karo kau parangnya mirip manusia. Dia dari orang tak salat kiradatan khasi disumpah menjadi kera. Kalau nyoba laku lo di Allah untuk umat Nabi Muhammad Pak nantak salat kau jadi karo lah kabar banyak karo di duri di Riau di Sumatera Barat. Karena memang banyak juga orang Islam yang tidak salat. Bu, lain tak terkaja ibu pulang. Di negara Jawa, Sumatera Barat dulu ada Buya Datuk tanpa lawan. Orangnya orang Malalo itu di tepi danau Singkarak. Bertanya orang ke beliau, Buya, kalau suami salat istri tidak, bah Buya, itu suami babini wawau je. Tapi istri salat, suami tidak, itu istri balaki wawau je. Kalau keduanya tidak salat, lalu di atas sofa, itu dua iku wawau lalu di sofa aja. Ada orang bertanya, lain tak urut na contohnya deh, ya tentu Pak Ustaz. Dulu Pak, kalau Bapak membaca ya, sekitar tahun berapa itu, ketika Clinton jadi presiden Amerika, itu dia akan melihat bagaimana pembangunan Masjid Istiqlal yang arsiteknya sangat santiam. Ingin Clinton kau menjadi. Kemudian diskusilah ulama, ya kan? Tidak boleh orang musyrik masuk masjid. Kenapa? Orang musyrik itu kata Allah dalam Quran najis. Ya kan? Anjing najis nah. Itu alasannya. Jadi ijma ulama ketika itu Clinton hanya melihat di luar, tidak boleh masuk. Karena mengacu kepada perintah Allah dalam Quran. Orang musyrik najis, anjing najis, suami istri yang tidak salat kedua-duanya, ya kan, najis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadi berbahaya tidak salat itu. Walaupun anak pak lah gadang lah babini lah lelaki pak ingin enju WA kalau inyo jauh dari awak ala salat nah lalu mantan anak pak walaupun nyolah mencari seorang anak tukai dan sangka tali dan putui inyo darah daging awak. Iya, ingatkan anak-anak yang tidak salat itu.
termasuk minantu tu anak awak jangan sagan-sagan menyampaikan tiru Ustaz Ristawardi. Ustaz Ristawardi kalau tidak keluar apa jangan lo di rumah minantu ke kamu do dari awak. Iya kan? Orang azan yang tidak tercinta bola bodoh tu sudah salat tahajud galanya malin orang azan nak jago aja yo ya aja ya mau itu apa mau jagoan menentu untuk salat subuh begitu jangan sangat kadang-kadang kan ada menentu kok kayo tiup pulang kerajonya membawa gulai cancang Pak Nurdin ya kan kerajonya nyobau kepala lawa karang ngadang tu aco memakan lama tapi nyo tak salat kok mau sampai Ustaz beko nak ada yang tak aja tersinggung aja ya kan. Jadi kalau parui labisi waktu muncul labisi air tak bisa ngecek ya kan karena menantu tu anak ia disampaikan membana kayaknya. Tunang kedua ibu-ibu muda kalau menjagoan anak jagoannya salat subuh kebanyakan Pak biar di masa negari orang menjagoan anak pun nyuruh anak ya Pak bukan anak tak salat jago lena talai ang sekolah biko nak dapat ang ijazah negeri di mawa ang kekerajo iya kan tapi coba ubah paradigma ini bangunkan anak itu latih dia bangunkan ketika waktu subuh akan masuk bawa dia ke musala dekat rumah kita kalau musala dekat kalau anak sama salat subuh jawab apa ambo jamin tak taleknya sekolah ya kan itu negeri ubah ya kan tapi kadang-kadang bahalo ke menjagoan anak subuh apa saya nak tunggu saja baru itu dia sudah salah nisa pada minum sampai jam 2 malam ayam jantan baru jago jam 3 Pak inyolah masuk kandang saja tu tak ada pada minum serupa orang matanya jagoan pada siang tu ku hari nak sebuah jago lagi ya kan? Jadi kalau ingin kita bapak-bapak mendapat panggilan kasih sayang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kaum muslimin para jemaah kalau kita bangun subuh ini kemudian kita sempat salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih tinggi nilainya dari dunia dan segala isinya. Tak buat Pak salat sunat sawadun awal salat jamaah tadi lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lain takkan ada Pak Abu Yamka ngecek sampai kini nyetuli ya orang di media sosial kan. Apa kata Abu Yamka? Kalau kamu ingin melihat orang Islam, carilah ketika salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha. Di sini tu salat sunat apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan salat wajib. Tapi sangat ramai orang datang. Wali baju nam baru, sajadah baru, kain sarung baru. Kadang-kadang ada bini baru. Ya kan? Tapi kalau kamu melihat orang Islam yang dalam imannya, lihatlah ketika subuh salat wajib. Ambo sampai inilah 73 umur bapak musaji narami itu salat subuh na nampak dan baru 2 si Arab cik saji nabawi cik apabila kolah musaji di negara awak kau nangkapan muat subuh mutmainah kini gua pun tak yakin jemaah nam biasa siko sekarang kan ada di tempat lain yang datang hari ya kan bangun kau salat wajib tidak pai salat
sunat dikajak. Coba tanya diri kita itu. Inilah problem, Pak. Iya kan? Namun demikian Bapak-bapak, kita perlu istighfar. Itu memang kenyataannya termasuk diri hamba ya Allah. Tapi ampunkan hamba ya Allah. Besok hamba ubah ya Allah. Kenapa kita begitu, Pak? Karena kita digoda iblis setiap saat. Kenapa iblis sudah putus asa menggoda? Inyolah diponis masuk neraka, tidak ada pilihan. Maka dia mengumpulkan teman-teman untuk masuk neraka sama dengan dia. Kalau aku makhluk memilih apa? Bisa memilih neraka, bisa memilih surga. Kalau mengikuti yang baik kita berarti kita memilih surga. Tapi kalau masih terkontaminasi dengan yang buruk, artinya kita memilih neraka. Nah, orang yang tidak salat nanti mau sujud itu tiba di iblis lagi jelas. Aba wastakbara, dia enggan dan tidak mau salat, tidak mau semuanya. Wastakbara, sombong. Sedangkan padi sesombong, Pak. Tanya ayunya. Apa dia mencari orang ke sawah, kemudian padi kola baisi, ya kan? Kalau padi baisi banyak, tunduk. Padi apa? Mencerongah kata itu. Agar tuanya ke padi berisi, ada yang gagah tinggi sampai awang pendek bungkut. Biarlah kami bungkut tu bah, lewang gagah, alhamdulillah, syukurlah. Ketika main dia orang lain, ketika mangin dia angin orang yo. Tapi nampone jatuh ke lapih, nampo lapih keluar. Nasib baik di padi bone, lah sudah diangin talunggu dia telapih disukei ditong zakatnya. Dibawa badan ke rumah diletakkan air segala, kemudian dibawa ke ilir, dijamu di zaman ilir. Lah sudah dijamu para jemaah, ditumbuk di ilir, diindang di tepi tarik, dipilih harta cie-cie. Tak jarang tungku batu tigo, bersilang kayu di bawahnya di sini nampi mengkoi duit. Lah sudah batanak nyopui dia orang jua ia pandan, sudah tu nyowo rimbang jo Japan. Ya kan, nyobuin semelado tarubut sabalun masuk muncul lagi orang makan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nasib padi berisi nambungkut dari Pak. Padi apa Pak? Bau hujan bapak ni di tengah sawah dia itiat badan tak lama. Bang kau nak makan itiat padi apa tu Pak Ustaz? Karena isi nado. Iti itu munculnya pakai filter jalan ni, iya kan? Orang yang punya sawah kode ingin ke bapak lado, iya kan? Nyoba kalah pada yang pokok sama jajarami. Asinan baru tahu dia untung. Lain dapat ratok pada yang pokok. Kalau tidak dapat tanyaman ke Zalmon, tapi Zalmon kalau mani. Lah meninggal, tapi lah tidak pede mau pantun Zalmon kecil. Lapeh dari pasar baso, anda menyalang simpang canduang kaki dah ke pendakian. Malang mana jadi padiampo, niat nak samo masuk ruang di sisi angin di tepian. Akhirnya nyawa bakar. Iya kan? Ada orang bertanya kepada orang tadi, Ustaz, yuk. Pak mangko orang nyoba di Allah di neraka. Allah lah payah membuatnya, menciptakannya. Tu diwakal oleh Allah. Untuk ada. Ya kan? Apa nambatani menanam padi? Mulai pertama apa? Disemaikan tampangnya di sawah. Sudah tu dibajak sawah. Sudah dibajak disikit. Sudah tu ditanam bani dalam sawah tadi. Berpupuk Pak, iyo sudah dipupuk padi kode siang.
Kalau nyola berbuah beko ada pipi buruang dikajui, ya kan? Kemudian lah masak padi itu apa irit apa sapi, ya kan? Nama nampak bau pulang. Dia nanam bau nan bonek, nanam bau tadi bah, ambo baka semua jajaran mi, cuy itu loh. Orang yang dibaka Allah tu itulah orang manusia pada yang po. Nanti nama taat ka Allah dibaka. Di mana letaknya kampung Bukut? Dekat simpang Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya jadi. Di mana jago pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah bola pe orang ojong limo juati dan suci di muka nanya niat apa ilale. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.